Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kami dari kelompok satu tentang m-commerce, aplikasi perbankan dan aplikasi keuangan akan, mempresentasikan hasil diskusi kami gitu. Nah, dari kelompok, 1 ini terdiri dari beberapa anggota, yaitu yang pertama ada Viko Harinanda, terus ada Indah Kurniasari, terus ada Karissa Anjani, Nadifa Amirah, Rahmat Dermawan, dan saya sendiri Yogi Mahaputra. Oke, mungkin langsung saja. Eee Pertama sebelum kami memaparkan hasil kami akan ini dulu, memberi gambaran tentang apa itu m-commerce. Jadi mobile commerce juga dikenal sebagai m-commerce atau m-commerce mengacu pada belanja, perbankan atau melakukan pembayaran online melalui perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Nah, mobile commerce ini adalah bentuk baru dari e-commerce atau perdagangan elektronik yang mengacu pada transaksi penjualan yang dilakukan secara online melalui internet. Setelah retailer dan industri mulai memasarkan secara online, pengguna perangkat seluler yang meluas menuntut agar transaksi ramah akan penggunaan perangkat seluler dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Karena konsumen menjadi lebih terikat pada perangkat pintar mereka dan lebih nyaman berbelanja online. Hanya masalah waktu sebelum pertumbuhan perdagangan seluler mencerminkan tren perilaku konsumen ini. Nah, untuk jenis m-commerce sendiri itu ada beberapa. Yang pertama ada mobile shopping, mobile payment, dan mobile banking. Nah, untuk mobile shopping itu adalah belanja elektronik niaga dari perangkat seluler. Perusahaan yang berhasil dalam menerapkan mobile shopping ini akan berfokus pada situs web yang ramah seluler dengan kecepatan halaman yang sangat cepat dan waktu muat gambar. Mereka menampilkan desain responsif yang beradaptasikan dengan berbagai ukuran dan resolusi layar untuk pengalaman pelanggan terbaik. Selain situs web elektronik niaga, mobile shopping perangkat yang dimungkinkan melalui aplikasi khusus dan platform media sosial seperti Instagram, Pinterest, Facebook, dan Twitter. Maraknya influencer di media sosial juga berkontribusi aktif pada popularitas belanja melalui platform media sosial. Terus tentang mobile payment, itu merupakan transaksi yang mencakup semua transaksi uang yang dilakukan melalui perangkat seluler. Mobile payment memungkinkan orang yang melakukan pembelian dan transfer uang dengan nyaman menggunakan kartu kredit. Ini akan terhubung pada ponsel atau perangkat seluler masing-masing. Mobile wallet, mobile payment loop tertutup, dan aplikasi transfer uang adalah 3 jenis mobile payment yang umum. Selanjutnya ada dompet seluler atau mobile wallet. Dompet seluler ini merupakan dompet digital yang memungkinkan Anda melakukan pembelian di perangkat seluler tanpa menggunakan uang tunai atau menggesek kartu kredit. Nah, aplikasi dompet seluler dengan aman menyimpan aplikasi dompet seluler ini akan aman untuk menyimpan sebuah informasi kartu kredit dan debit, dan pembelian diautentikasikan melalui PIN atau ID sentuh. Untuk contoh dompet seluler sendiri itu meliputi ada Apple Pay, Amazon Pay, Google Pay, PayPal, sama Samsung Pay. Nah, selanjutnya itu yang terakhir dari jenis terakhir jenis e-commerce, tapi ini penjelasan tentang mobile payment loop tertutup. Nah, jadi mobile payment loop tertutup itu menyerupai dompet seluler. Tetapi mobile payment loop tertutup ini menggunakan aplikasi seluler khusus untuk menularkan ke satu merek atau toko. Kartu kredit seperti American Express, Mastercard, dan Visa yang diterima di berbagai pengecer disebut kartu loop terbuka. Kartu loop tertutup ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan detail kartu mereka ke dalam aplikasi seluler, yang kemudian digunakan untuk membayar pembelian di dalam toko. Banyak sistem point of sale atau POS saat ini menggunakan pelanggan untuk membuka dompet digital dan membayar melalui pembayaran tanpa sentuh, di mana mereka menempatkan perangkat seluler mereka dekat dengan pembaca untuk memproses transaksi.
Biasanya bisnis yang menggunakan kartu tertutup ini meliputi Amazon, Starbucks, Walmart, sama Taco Bell. Nah, eee, selanjutnya untuk aplikasi pengiriman uang itu akan, dijelaskan oleh, Nadifa Amira. Kepada Nadifa dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang aplikasi pengiriman uang yang merupakan aplikasi transfer uang memungkinkan Anda mengirim dan menerima uang melalui perangkat seluler Anda. Pengguna menawarkan rekening bank atau kartu debit mereka langsung ke aplikasi. Transaksi keuangan terjadi antar pengguna dengan informasi bank tetap transparan. Sementara uang ditarik dari rekening pengirim dengan segera. Penerima harus memilih untuk menyimpan dana di pihak mereka atau menyimpannya sebagai saldo untuk digunakan nanti. Google dan PayPal termasuk yang pertama mengadopsi fungsi transfer uang. Tetapi aplikasi transfer uang yang telah diperluas untuk mencakup Venmo, Worldremit, Zelle, TransferWise, Cash App, sama Facebook Messenger. Lanjut. Selanjutnya dari jenis m-commerce ada mobile banking. Mobile banking memungkinkan Anda melakukan transaksi bank atau keuangan di perangkat seluler. Aplikasi mobile banking memungkinkan Anda membayar tagihan, transfer uang antar rekening, mengirim uang, atau bahkan menyetor cek dari jarak jauh. Sebagian besar transaksi rutin dapat diselesaikan dengan cepat, terkadang dengan penggunaan aplikasi perpesanan dan chatbot percakapan. Bank dapat menggunakan aplikasi mobile banking untuk memperingatkan pelanggan akan aktivitas mencurigakan melalui teks, perilaku penipuan hubungan pendek, dan upaya pencurian identitas. Manfaat dari mobile banking. Salah satu manfaatnya yaitu dalam peningkatan pengalaman pelanggan. Dalam bisnis perbankan, hubungan dengan nasabah adalah kuncinya. Dengan mempertahankan hubungan yang baik, hormat, dan sehat dengan klien, Anda memiliki peluang lebih tinggi untuk mempertahankannya dan menarik yang baru dengan bantuan dari mulut ke mulut. Karena tersedia 24/7, mobile banking sangat bagus untuk orang yang tidak selalu dapat mengunjungi bank yang buka selama jam kerjanya. Dengan diperkenalkannya layanan 24 jam, pengguna dapat mengakses akun mereka kapan pun mereka mau. Lanjut. Lalu ada efisiensi waktu, di mana semua operasi misalkan transaksi dikelola secara otomatis, sehingga menghemat waktu dan biaya bagi organisasi. Manfaat lainnya yaitu kapasitas beban kerja. Mobile banking menghilangkan faktor manusia selama operasi kerja yang berbeda. Oleh itu meningkatkan produktivitas dan kualitas, menyebabkan banyak masalah yang dapat diperbaiki klien sendiri melalui aplikasi. Lanjut. Selanjutnya ada penyimpanan data. Karena lembaga keuangan menggunakan sistem otomatis, ini memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan lebih banyak data dibandingkan dengan analisis manual. Lalu ada pengurangan biaya. Pengurangan menyangkut berbagai kemungkinan biaya pemasaran, sewa, tenaga kerja, dan lain-lain. Berikut kekurangan mobile banking. Salah satunya yaitu dari keamanan. Meskipun bank mencoba yang terbaik dalam mengembangkan sistem yang paling aman biasanya tetap akan gagal. Para peneliti menyatakan bahwa 97% aplikasi perbankan menyajikan perlindungan kode yang tidak memadai. 90% diantaranya mengalami kebocoran informasi ke aplikasi lain di perangkat. 83% solusi menggunakan API hanya menyimpan data tanpa berpikir, membiarkan peretas mencurinya. Dan dalam 80% produk, metode enkripsi tidak cukup efisien. Lalu ada masalah teknologi. Keterbatasan mobile banking dapat terjadi karena bug yang terjadi selama pengembangan
dan terkadang setelah peluncuran aplikasi mobile. Penting untuk menemukan dan memperbaiki semua masalah dalam program dengan bantuan layanan pengujian untuk menjaga kepuasan klien. Lalu, biaya tambahan untuk layanan internet. Salah satu kelemahan mobile banking adalah adanya biaya tambahan untuk beberapa layanan bank. Fitur tertentu seperti asuransi mungkin mengenakan biaya tambahan. Baik, akan lanjutkan kepada saudara Yogi. Baiklah, selanjutnya ada hubungan aplikasi perbankan dan aplikasi keuangan. Jadi, tentang aplikasi keuangan itu biasanya memiliki model bisnis yang memiliki fleksibilitas, keamanan, dan efisiensi, serta memanfaatkan aplikasi dan website untuk diakses secara online. Atau biasanya ini dilakukan oleh layanan keuangan berbasis teknologi. Sedangkan aplikasi perbankan, sebenarnya juga memanfaatkan aplikasi dan website untuk diakses secara online. Contohnya seperti m-banking dan yang lainnya. Namun aplikasi perbankan ini memiliki kelebihan, yaitu lisensi memindahkan dana dari satu bank ke bank yang lain atau dari satu rekening ke rekening yang lain. Sedangkan fintech tidak memungkinkan untuk melakukan ini. Namun kelemahan bank adalah tidak bisa menghadirkan produk seperti fintech yang dibuat dengan inovasi layanan dan fitur masa kini. Maka dari itu, aplikasi perbankan dan aplikasi keuangan harusnya saling berhubungan. Misalnya seperti saat ini, aplikasi perbankan akan memiliki hubungan yang erat dengan persepsi aplikasi keuangan, agar membuat m-banking bisa digunakan dengan inovasi masa kini. Sebaliknya, aplikasi keuangan atau layanan keuangan akan membutuhkan kebijakan aplikasi perbankan untuk menjaga dan meningkatkan privasi layanan yang diberikan. Oke, baiklah. Mungkin hanya itu hasil dari diskusi yang sudah kami atau diskusi yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.